Hai football lovers, kembali lagi dengan Super 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Barcelona terus mencoba peruntungan pada bursa transfer musim panas ini. Los Azulgrana disebut tengah mempertimbangkan mengikat dua pemain sekaligus. Kedua pemain tersebut beroperasi sebagai pemain depan yakni Edinson Cavani dari Manchester United dan Angel Di Maria yang resmi berpisah dengan Paris Saint-Germain. Presiden Juan Laporta bahkan sempat mengakui juga Barca sangat terbuka membawa bomber Uruguay ke Estadio Camp Nou sebagai mesin gol untuk kampanye 2022-2023. Di sisi lain, Angel Di Maria dijadikan alternatif menarik bagi pelatih Xavi Hernandez yang sejatinya menaruh minat besar kepada Raphinha. Kampiun Liga Premier Inggris Manchester City dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Leeds United untuk mengontrak gelandang tengah Calvin Phillips musim panas ini. Manchester City, pelatih Josep Guardiola mengidentifikasi Phillips sebagai suksesor Fernandinho yang resmi angkat koper dari Stadium Etihad. Menurut The Athletic dikutip Sportmall, Sabtu 25 Juni 2022, City akan membayar biaya sekitar 42 juta pounds hingga 45 juta pounds, ditambah bonus demi merampungkan kepindahan sang pemain. Phillips sendiri tengah menjalani libur musim panas, namun kesepakatan tersebut dikatakan bakal segera rampung pada akhir pekan mendatang. Bayern Munchen telah mengesampingkan diri mereka untuk menandatangani bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Ketidakpastian baru-baru ini atas Ronaldo berasal dari laporan pers di Portugal yang mengklaim pemain berusia 37 tahun itu sangat tidak terkesan dengan kurangnya tindakan United sejauh ini di jendela transfer. Menurut media Portugal, Ronaldo dikabarkan sangat frustasi dan siap untuk keluar dari Manchester United karena kurangnya ambisi transfer mereka. Laporan menyebut pemain itu bahkan telah mengeluarkan ultimatum kepada klub yang mengatakan, "Tingkatkan permainan Anda atau saya akan pergi." Kelanjutan kiprah Raheem Sterling bersama Manchester City masuk dalam pusaran rumor bursa transfer pada musim panas kali ini. Agen Sterling disebut-sebut sudah melakukan manuver termasuk menawarkan kliennya tersebut terhadap sejumlah klub besar Eropa. Salah satu klub tersebut adalah Barcelona. Sterling membuka opsi untuk bergabung bersama Blaugrana, tulis laporan Sport Jumat 24 Juni. Ini bukan pertama kalinya Sterling dikabarkan bakal hijrah ke klub asal Katalan tersebut. Pada awal musim ini, Barcelona diketahui sempat berusaha mendatangkan winger asal Inggris dengan status sebagai pemain pinjaman. Los Blancos disebut-sebut kini tengah mengincar Paulo Dybala. Dengan pemain internasional Argentina itu kontraknya di Juventus bakal habis di penghujung bulan ini. Dilansir Tuttosport, Dybala telah masuk ke dalam radar Madrid karena sang penyerang bisa diboyong dengan gratis. Di laporan yang sama juga disebutkan bahwa Dybala bisa menjadi pengganti yang pas andai Asensio cabut dari ibu kota Spanyol musim panas ini. Selain itu, Inter Milan yang tak kunjung mencapai kesepakatan dengan mantan pemain Palermo tersebut, itu bisa memperbesar peluang Dybala untuk merapat ke Madrid. Alejandro Garnacho tidak akan bermain di tim muda Manchester United di musim depan. Sang bek dilaporkan bakal dikabarkan mulai penuh ke tim utama MU musim depan. Garnacho merupakan salah satu rising star di skuad Manchester United. Ia menunjukkan performa yang sangat impresif di tim muda MU, sehingga mereka berhasil memenangkan FA Youth Cup. Banyak yang memprediksi Garnacho tidak akan lama lagi menebus tim utama MU, karena musim lalu ia sudah debut bersama tim utama Setan Merah. Dilansir Ojogo, rumor yang beredar itu akan jadi kenyataan. Erik ten Hag siap untuk penuh sang pemuda di tim utamanya. Sejauh ini MU hanya digosipkan tertarik dengan 1-2 pemain, tapi belum ada yang benar-benar didapatkan. Di saat yang sama, rival seperti Manchester City dan Liverpool terus memperkuat skuad. Gerak lambat MU ini pun diperhatikan oleh analis Premier League Paddy Kenny. Menurutnya, situasi MU sekarang sangat aneh. Meski mungkin benar bahwa mereka berhati-hati. Situasinya aneh, hanya beberapa pekan sebelum pramusim dimulai dan belum juga ada wajah baru, ujar Kenny di Football Insider. Ini benar-benar aneh. Saya kira masa-masa ini mengkhawatirkan bagi Manchester United. Sejujurnya demikian.
Nick Pope resmi menyelesaikan kepindahannya senilai 10 juta pound sterling ke Newcastle dari Burnley. Kiper Inggris itu menandatangani kontrak 4 tahun. Pope, yang memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya di Burnley, akan bersaing dengan Martin Dubravka untuk jersey nomor 1 di St. James Park. Mantan kiper Carlton itu menjadi rekrutan musim panas kedua bagi Eddie Howe setelah bek kiri Matt Targett bergabung awal bulan ini. Pope berkata, "Sekarang saya di sini. Saya tidak sabar untuk memulai. Kesepakatan itu telah memakan waktu beberapa minggu untuk membuahkan hasil, tetapi itu berlalu dengan sangat cepat. Dan saya senang berada di sini." Tottenham Hotspur tampaknya amat tertarik dengan penggawa AS Roma Nicolo Zaniolo di bursa transfer musim panas 2022. Saking seriusnya, Direktur Tottenham Fabio Paratici dikabarkan langsung terbang ke Italia untuk membahas pembelian Zaniolo. Dilansir dari Football Italia Sabtu 25 Juni 2022, Tottenham disebut telah melakukan penawaran dengan AS Roma untuk mendatangkan Zaniolo. Roma dikabarkan membandrol harga untuk Zaniolo hingga 50 juta euro atau setara dengan 781,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, tim asuhan Jose Mourinho tersebut juga dikabarkan memiliki niat untuk memperpanjang kontrak Zaniolo yang akan habis pada tahun depan. Penjaga gawang Juventus Wojciech Szczesny tidak akan selamanya di Turin. Dia pun berencana main di Spanyol selama 2 musim usai kontraknya di Juventus habis. Kiper asal Polandia itu enggan bermain terus hingga mencapai 40 tahun, layaknya yang dilakukan oleh Gianluigi Buffon. "Saya Wojciech Szczesny, bukan Gianluigi Buffon. Saya tidak akan bermain selama itu," kata Szczesny, dilansir dari Football Italia Sabtu 25 Juni 2022. "Rencana saya untuk saat ini adalah menyelesaikan kontrak saya dengan Juventus dan mungkin bermain untuk 2 musim lagi di Spanyol," imbuhnya. Berdasarkan laporan The Athletic, Arsenal dan Manchester City sudah menyepakati nilai transfer sebesar 45 juta pound sterling untuk kepindahan penyerang berusia 25 tahun tersebut. Kedua klub pun tinggal merampungkan sejumlah elemen dalam kontrak kepindahan Jesus tersebut. Beberapa elemen dalam kesepakatan masih perlu dirampungkan. Akan tetapi, Jesus sudah berada di jalur untuk menjadi rekrutan keempat Arsenal pada jendela transfer musim panas kali ini. Setelah Marquinhos, Matt Turner, dan Fabio Vieira. Tulis laporan The Athletic Sabtu 25 Juni 2022. Apabila resmi bergabung dengan The Gunners, Jesus akan kembali bekerja sama dengan Mikel Arteta. Sebelumnya Arteta sempat menjadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City pada rentang waktu 2016 hingga 2019. Masa depan Neymar da Silva Junior mendadak ramai diperbincangkan. PSG dikabarkan bakal melepas ex-Barcelona tersebut. Newcastle United dan Juventus tertarik mengontrak Neymar pada musim panas tahun ini. Demikian, laporan yang dikutip dari Sport Mole Jumat 24 Juni 2022. Menurut LAQP, Newcastle ikut dalam perburuan sang penyerang. Namun sulit bagi wakil Inggris untuk mendapatkan jebolan Akademi Santos itu. Mereka belum berada di level klub yang diinginkan Neymar. Dalam wawancara dengan Marca, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi diminta mengomentari masa depan Neymar. Akan tetapi ia tak ingin membahas hal itu di media. Akan ada waktu bagi mereka untuk berdiskusi. Atletico Madrid dikabarkan akan menyaingi Real Betis untuk memboyong bek sayap Hector Bellerin dari Arsenal. Dikutip dari Football Espana Sabtu 25 Juni 2022, Atletico Madrid saat ini tengah membutuhkan tambahan tenaga pada sektor bek sayap, dan Bellerin dipandang sebagai sosok yang tepat. Meski begitu, Real Betis akan memberikan perlawanan sengit. Terlebih mereka menjadi klub yang Bellerin bela selama musim 2021-2022 dengan status pinjaman dari Arsenal. Diyakini Bellerin menjadikan Real Betis sebagai pilihan utamanya. Namun Arsenal menginginkan biaya transfer sebesar 20 juta euro atau sekitar 313 miliar rupiah. Meski kontrak dari pemain berusia 27 tahun itu akan habis pada Juni 2023. Kontrak Romagnoli akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang. Kendati begitu, negosiasi perpanjangan kontrak bek tengah berusia 27 tahun itu terus mengalami jalan buntu.
Fulham terus berusaha membujuk ex-bek tengah AS Roma tersebut. Fulham telah melayangkan tawaran baru buat Romagnoli. Dalam tawaran tersebut, klub asal Inggris itu menawarkan gaji tinggi buat Romagnoli. Tulis laporan jurnalis sepak bola asal Italia Gianluca Di Marzio Sabtu 25 Juni 2022. Tawaran ini diketahui menjadi tawaran kedua yang dilayangkan The Cottagers kepada Romagnoli. Kendati begitu, bek tengah timnas Italia kabarnya masih memiliki keraguan untuk menerima pinangan The Cottagers. Presiden Empoli Fabrizio Corsi mengonfirmasi bahwa Christian Aslani pada jendela transfer musim panas tahun ini akan merapat ke Inter Milan. Corsi meyakini Aslani akan berkembang bersama klub barunya nanti. Nerazzurri diwartakan akan meminjam bintang muda asal Albania itu selama 1 musim dengan kewajiban untuk membeli pada musim panas tahun depan. Beberapa hari yang lalu kami bertemu dengan ayah Christian. Dia menunjukkan kebahagiaan, tetapi juga kesedihan yang luar biasa karena meninggalkan klub kami, di mana dia telah berada di klub ini sejak berusia 8 tahun, ujar Corsi. Barcelona dikabarkan sudah memulai negosiasi dengan Tottenham Hotspur terkait kemungkinan transfer Souleymane Lenglet. Blaugrana berharap bisa melepas bek tengah asal Prancis itu untuk meringankan beban keuangan klub, terutama di pos gaji pemain. Berdasarkan lansiran ESPN, negosiasi antara Barcelona dengan Tottenham Hotspur itu sudah berjalan setidaknya dalam beberapa pekan terakhir. Barcelona berharap bisa meyakinkan Tottenham Hotspur untuk menampung Lenglet pada musim depan. Laporan ESPN tersebut Sabtu 25 Juni 2022. Blaugrana disebut-sebut terbuka dengan opsi melepas Lenglet secara permanen ke Spurs. Kendati begitu, klub asal Katalan itu juga bersedia menerima opsi peminjaman bek tengah berusia 27 tahun tersebut oleh Spurs. Wayne Rooney akhirnya memilih mengakhiri kerjasama dengan Derby County. Pelatih 36 tahun itu menilai The Rams membutuhkan pelatih dengan ide yang lebih segar dan tidak terpengaruh dengan situasi klub dalam 18 bulan terakhir. Ex-penyerang Manchester United itu agaknya merujuk pada polemik soal kepemilikan Derby County. Pengelolaan Derby County terpaksa diambil alih oleh otoritas penyelenggara Liga Inggris usai kegagalan manajemen yang dipimpin oleh Mel Morris. The Rams pun sempat mendapatkan sanksi 12 poin usai melanggar sejumlah ketentuan finansial oleh otoritas Liga Inggris. Ujungnya, The Rams gagal bertahan di divisi Championship usai finish ke-23. Derby County dipastikan akan merumput ke kasta ketika piramida kompetisi sepak bola di Inggris, yakni League One pada musim depan. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.